muka dia yang hancur banget, gosong, dan gue tuh kayak ngerasa auranya tuh gelap, polos mukanya, nyengir, dan gue tatap-tatapan sama dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dikidi. Oke, balik lagi sama gua. Jadi kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber yang menurut gue ini dia punya pengalaman dan cerita seru. Ada dua cewek, inget dua cewek loh. Penasaran sama videonya? Yuk kita tonton, merinding bareng. Oke, sekarang kita udah ketemu sama orangnya. Kenalin dulu dong, ini nama siapa? Cici. Satu lagi? Gila. Oke, mereka ini mempunyai pengalaman dan cerita seru. Penasaran sama videonya? Yuk kita dengerin. Jadi gini ceritanya, gue punya pengalaman. Pengalamannya itu yang gue rasain banget itu pas gue masuk ke pabrik gue yang sama juga kan pabriknya sama lo. Itu gue tahun pertama baru masuk ke pabrik itu. Gue anak baru, yang gue masih kayak lingkungan baru gitu di situ. Masih asing lah. Masih asing, gue juga masih canggung sama kayak senior-senior yang lainnya. Terus gue awalnya itu kan gue nggak tahu ya kalau gue tuh sensitif atau enggak. Ya gue kerja, ya awalnya gue nggak tahu. Cuek gitu. aja lah. Cuek aja, gue kerja gitu. Tujuan gue kan emang kerja. Gue kerja nggak lama pas setelah gue disip. Itu tuh gue karena emang ruangan gue juga tempat kerjanya itu udah dulu banget kan, itu pabrik udah lama banget. Oh, itu bukan bangunan baru lah gitu, gedung tua lah ya? Gedung tua. Karena gue juga masih baru, jadi gue kayak ngeliat apa tapi gue diem gitu, ngeliat apa gue diem, kayak belum berani nanya apa sama itu bener nggak sih gitu. Awalnya pas gue lagi kerja nih, pas lagi shift malam. Oh, shift malam tuh jam berapa tuh? Lagi shift 2 sih, jam 4:30 sampai jam 1:30. Oh, 5:30. Iya. Itu kejadiannya sekitar jam berapa kira-kira? Sekitar abis maghrib ke atas deh. Abis maghrib? Awalnya gue kan emang tugas gue tuh kerjanya tuh yang nggak diem di mesin yang gue tuh ngecek, ngontrol, terus gue bolak-balik ngambil barang, gue cek, gue kasih lagi ke operatornya, gue cek lagi di bagian lain gitu-gitu. Jadi jatuhnya tuh lu kerja kemana-mana lah gitu? Kemana-mana, nggak diem di tempat gitu. Ya. Nah, pas lagi malam itu, pas setiap gue lewat, karena gue kan emang bagiannya tuh kan mesin semua kan, pabrik gue itu. Mesinnya gede-gede gitu, yang panjangnya bisa 3 meter lebih. Setiap gue ngelewatin mesin-mesin itu, gue tuh kayak ngerasa tiba-tiba ada yang diri gitu. Kayak gue lewat ada yang diri. Oke, gue diem aja kan. Paling apa? Awalnya lu mikirnya kayak apaan sih? Cuman kayak iya, karena gue juga nggak tahu gitu, kayak aja lah, iya paling apa, halusinasi gitu kan. Udah tuh, terus gue kerja kayak gitu terus, tapi kayak misalnya di mesin satu ada yang diri, sosoknya bapak-bapak. Terus kayak gue keluar dari area mesin itu, kayak ada troli, terus di atas troli tuh tumpuk-tumpukan barang tuh kayak ada yang duduk. Enggak, kayak ada yang duduk, perempuan. Gue biasa aja gitu. Iya, gue biasa aja, gue kayak halusinasi doang. Nah, udah tuh hari itu masih gue paling halusinasi gitu. Gue mikirnya halusinasi gitu. Awal mah lu mikirnya cuek apa? Iya, karena gue juga emang tipe anak yang cuek dan gak kurang percaya gitu. Iya, gue ngapain juga gitu kan. Walaupun gue percaya emang itu ada, cuman gue kayak berusaha ngapain ganggu kerjaan gue aja kalau gue mikirinnya hal-hal yang kayak gitu kan. Iya. Terus beberapa hari kemudian yang gue anggap halusinasi itu justru malah terus gitu. Ada. Jadi kayak seakan-akan tuh gue tuh emang nggak tahu, awalnya gue nggak tahu karena gue ngeliatnya pun kayak sekilas gitu, sekilas yang kayak nggak jelas, tapi gimana sih, kayak sekilas nggak jelas tapi ada gitu. Sekilas tapi ada gitu. Sekilas doang, kayak misalnya gue liatin kayak fokus ke situ nggak ada, kayak gue lagi meleng, kalau nggak ekor mata gue yang ngeliat kayak ada gitu. Kayak lah. Tapi selama itu pernah nggak sih lu kayak ngelihat apa yang pernah paling aneh gitu yang lu lihat? Ya ini nih ceritanya ini. Jadi gimana? Setelah hari itu berlalu kan, berhari-hari, gue sering ngelihat kejadian yang sama kayak gitu terus. Karena gue orangnya agak diem juga gitu,
karena terlalu belum deket, jadi gue kayak lebih milih mendem dulu napa gitu, iya. kayak nggak penting juga, ngapain gue ceritain gitu kan, awalnya gitu gue mikirnya. Tapi maksud gue tuh selama di pabrik tuh dia tuh cuman kayak nampakin Iya, doang, nampakin atau doang. mungkin bisa ngeganggu lu gitu atau gimana? Enggak sih, kalau gue yang tipe anak yang kayak cuman bisa ngeliat tapi nggak bakal ngedenger suara mereka atau kayak diusik gitu, gue nggak tahu gitu, nggak tahu gue emang budek apa gue yang nggak pernah ngerasa gitu. Cuman iya. tapi gini, yang lu lihat itu dia itu sedang kayak gimana, lagi ngapain kayak, atau lagi ngeliatin lu atau lagi ngapain, jahilin orang atau gimana gitu? Enggak sih, selama yang gue lihat di situ sih dia diri aja. Ya kayak dia lagi diem, nggak sengaja gue ngeliat dia gitu. Kayak dia kayaknya mungkin dia nggak sengaja, dan gue juga nggak sengaja ngeliat gitu. Bisa kayak timingnya nggak pas, sengaja. nggak ngerti sih, gue nggak ngerti juga, gue nganggapnya dia nggak sengaja, gue nggak sengaja ya, jadi udah gue kerja aja gitu. Makanya gue biasa aja karena gue nggak penasaran dan nggak pengen tahu tentang hal itu. Nih, tapi lagi itu kan gue kan pernah ketemu lu nih di pabrik nih lagi tuh ya. Nah, lu sendiri itu ngomong sama gue. Nah, lu bilang itu tuh ada yang ngeliatin. Iya. Ngeliatin atau emang dia ngikut sama gue tuh? Itu gimana tuh? Tadi dulu, gue ceritain lagi nih kenapa gue bisa yakin lu ada yang nempelin lu. Gimana? Itu tuh setelah kejadian itu tuh gue mendem sendiri kan. Terus nggak lama gue dikasih, di bagian gue itu dikasih anak baru. Anak baru dari bagian lain. Terus gue udah berapa hari kenal sama dia, gue ngerasa deket. Gue jadi cerita ke dia, ih gue kok sering ngeliat ada ini ya, bener nggak sih yang gue lihat gitu ke dia. Nggak taunya dia tuh bisa ngeliat anaknya, dia bisa ngeliat, dia sensitif. Makanya gue semakin, ih gue liat di sini loh, gue ngeliat di sini, gue ngeliat di sini. Dan yang gue jelasin ke dia, dan dia bilang emang bener ada di situ. Dari situ gue kayak ngerasa percaya kalau gue mungkin bisa ngeliat, cuman nggak sejelas kayak anak-anak yang punya kemampuan bisa ngeliat, kayak cuman sekedar gue tahu dia ada di situ gitu. Karena gue nggak bisa ngerasain dia ganggu gue atau enggak, dia bisa ngeluarin suara atau enggak, gue nggak pernah ngerasain itu, cuman secara fisik aja. Tapi gitu. yang temen itu dia emang bener bisa ngeliat? Emang bener bisa ngeliat. Dia kayak yang sering keganggu gitu, nampak anaknya yang kayak nggak mau ke tempat yang kayak gini, takut gitu kan. Kalau biasa anak kayak gitu kan lebih milih tempat-tempat yang sepi, nggak mau didatengin kan. Gue ngerasa curiga juga di situ, soalnya dia tipe anak yang nggak mau ke tempat-tempat serem gitu. Nah, ini yang tadi gue tanyain, itu yang lagi tuh ngikutin gue itu sosoknya kayak gimana sih? Nah, setelah kejadian itu, karena gue percaya gue punya kemampuan, dan setelah itu tuh gue kayak nyari tahu gue kayak agak penasaran juga nih, ya kali kan lu punya kemampuan kayak gitu, lu nggak ada penasarannya sama sekali gitu kan. Terus gue nyari-nyari, kayak gue nonton channel YouTube yang ngebahas tentang konten-konten horor, kayak lebih mengenal bahasa mereka gitu, kayak mereka tuh sebenarnya ada atau enggak sih, kalau misalnya mereka nampakin tuh artinya apa sih. Jadi semakin gue nonton itu, gue kayak tahu, oh berarti mereka kayak gini tuh tandanya tuh ini, mereka begini tuh tandanya itu. Dan semakin gue nonton tentang hal-hal yang kayak gitu, semakin gue paham tentang dunia mereka, gue lebih semakin sensitif. Yang biasanya gue cuma ngeliat kayak sekedar lagi diem atau nggak sering, ini gue kayak setiap ke tempat baru dan gue lama di tempat itu, gue bakal sering ngeliat terus gitu. Tapi yang sosok yang pernah paling serem yang lu lihat tuh apa sih? Di tempat itu juga sih. Ada 2 tempat sih. Awalnya di tempat itu yang bikin gue sampai, awalnya kan gue mikirnya, bukan merinding lagi sih, gue kayak udah minta ampun, dan gue udah pertamanya tuh gue di bagian itu. Di bagian itu ceritanya gue sibuk nih, jam-jam kayak mau pulang tuh kan sibuk banget biasanya. Posisinya itu gue lagi megang barang di sini, dan temen gue tuh jauh dari gue, cuman dia tuh kayak ke arah sini ke gue ini ke arah sana. Nah dia tuh agak jauh, kayak sekitar 2 meteran gitu. Dia di mesin, gue kan gak di mesin, gue ngepakin barang dia gitu. Awalnya pas gue lagi fokus kerja, kayak ada yang lewat. Gue halusinasi, gue selalu ngomong kayak gitu, halusinasi. Gue tetap fokus, namanya jam-jam lagi sibuk kayak bodo amat deh dia mau ngapain, cuek, gue bodo amat daripada gue mikir gitu, kerjaan gue keteteran kan, gue mikirnya gitu. Gue kerja lewat terus sampai akhirnya dia berhenti di belakang temen gue. Berhenti di belakang temen gue. Dia ngapain berhenti di belakang? Seakan-akan dia tuh nunjukin ke gue tuh ada, dan lu harus ngeliat gue gitu. Seakan-akan dia tuh kayak pengen nyari perhatian lu supaya gue merhatiin dia dan tahu dia tuh ada di situ. Itu yang lu lihat tuh sosoknya gimana? The jumping is candy, you know. Kayak gimana tuh maksudnya? Lebih... Itu ocong-ocong itu. Oh, yang ada. Nah, anehnya. Pocong? Yes. Anehnya itu gue bisa ngeliat muka dia. Biasanya kan gue cuma ngeliat ada yang diri.
diem. Ini gue jelas banget muka dia yang hancur banget, gosong, dan gue tuh kayak ngerasa auranya tuh gelap gitu, jahat gitu. Gue sampai Oh iya, lu bisa ngerasain aura kalau Iya. itu jahat. Nah di situ mulainya tuh di situ. Gue sampai bilang, gue sampai teriak karena gue saking ngerasa terganggunya. Gue sampai teriak tiba-tiba dari keadaan sunyi gue tiba-tiba teriak, lu kalau mau nongol udah nongol aja sekalian. Dia langsung diri di belakang temen gue dan dia langsung gini gitu. Ih, Gue langsung Gila. teriak sekencang-kencangnya. Gue panik kan. Gue teriak gitu. Banyak yang denger dong. Jelas lah orang gue teriak kencang dan gue posisinya di tengah mereka gitu. itu pocong itu kayaknya putih bener Putih. atau mungkin ada bekas tanah-tanah atau gimana? Ada bekas tanahnya dikit Bekas sih, tanah. tapi nggak kotor banget. Dia putih, agak dekil lah gitu. Tapi Cuman apa? pocong itu seakan-akan marah atau mungkin emang ganggu jahil atau gimana nih? Ya nggak ngerti ya kalau marah apa enggaknya. Yang gue lihat dia cuman begitu Nongol nunjukin gitu. mukanya Iya. dan jelek banget gitu. Makanya tuh hancur, gosong gitu. Gimana sih gosong yang serem gitu. Dan setelah gue teriak itu dia langsung pergi. Dia langsung pergi, tapi gue nggak ngejelasin ke teman gue itu kalau gue ngeliat dia gitu. Gue kayak biar gue aja, temen gue nggak usah ngerasain gitu. Gue diem aja tuh, ditanya kenapa sih teriak-teriak gini. Gue cuman enggak, gue kaget gitu. Terus pas pulang kan gue kayak temcard gitu kan. Temcard. Nah itu kan gue ngantri ya. Temen gue cerita tuh yang itu. Oh yang di bisa lihat itu. Bukan yang Beda itu ya? yang di belakang dia. Oh, iya. Dia ngerasain nggak? Dia ngerasain, dia yang cerita duluan, bukan gue yang mancing buat cerita ya. Dia yang cerita duluan. Ih, kok tadi pas jam segini gue ngerasa badan gue panas ya, kata dia gitu. Oh yang bener lu gitu. Gue Iya. jadi makin percaya nama kalau gue tuh emang beneran ngeliat gitu. Gue kan emang berusaha buat halusinasi gitu kan gue nganggapnya. Yang bener lu, iya kata gitu. Panas gitu. Mampus gue dalam hati gue gitu. Oh ya udah paling ini gue kayak nasihatin dia supaya dia tuh gak tahu kalau gue tuh sensitif gitu. Jadi lu kayak nenangin dia Iya. supaya seakan-akan tuh Gak emang terjadi ada apa-apa, supaya biar dia nggak takut kerja di situ gitu. Maksudnya gara-gara cerita gua. Nah setelah kejadian itu gue langsung bilang sama diri gue kayak lu tuh jangan asal jeblak kalau ngomong, karena mereka tuh punya perasaan juga gitu. Gue yang kayak lebih diem aja gitu. Dan setelah kejadian itu nggak lama gue dipindahin bagian. Gue nggak kerja di bagian itu lagi, gue kerja di bagian yang deket sama bagian lu kan. Oh iya gitu ya. Nah, gue ketemu sama lu itu. Emang pas gue masuk ke situ, namanya gue juga itu lingkungan baru lagi kan buat gue. Dan dengan posisi gue yang masih agak kaku sama orang-orang baru gitu. Gue yang kayak kalau lihat apa-apa gue masih tetap diem, Masih tetap diam. Masih tetap Jadi lu diam. masih nutup diri kalau Masih lu tuh bisa gitu. Dan karena gue juga masih nggak percaya kalau gue tuh emang beneran bisa ngelihat, walaupun udah gue pastiin kalau gue emang beneran ada yang gue lihat, tapi gue masih meragukan diri gue gitu. Oke. Nah, Itu yang pertama lu lihat ya? Yang paling serem tuh ya? Nah, yang menurut gue. bentuknya kayak permen iya, sugus. iya, that's right. Ya makanya Sugusnya itu angus. Iya. Kelamaan digoreng. Sampai sekarang pun gue masih inget banget mukanya Masih kayak inget? gitu. Parah, hancur banget. Oke. Nah, yang kedua nih, lu tuh pernah yang paling serem menurut lu itu apa nih yang kedua ini? Yang kedua ini gue merasa hampir kemasukan. Hampir. Hampir Dia itu kemasukan. kayak seakan-akan pengen masuk ke lu atau gimana? Justru dia kayak nantangin gue dia. Nantangin lu? Iya. Karena gue tipe anak yang kepikiran apa, kayak ngelihat apa, orang kenapa gue ngemikirin gitu. Kejadian dia itu setelah gue udah pindah bagian baru ini, emang gue ngerasa dari awal masuk tuh aura di situ beda sama bagian gue yang lama. Walaupun bagian gue yang lama katanya terkenal emang agak serem gitu. Di bagian yang baru gue ini, dari awal masuk gue ngerasa hawanya tuh beda gitu, kayak lebih dark gitu daripada lebih serem gitu. Lebih. Iya, kayak Tapi beda yang gue gitu. lihat itu kan emang bagiannya itu selalu gelap ya? Emang gelap, Oh, emang nggak boleh gelap. terang kan ini lensa Ya, gitu. oke, terus? Ya, nah karena nggak tahu kenapa, pokoknya setelah gue masuk di bagian itu, gue namanya gue ke tempat baru dan gue lama di situ, gue sering lihat dong, kayak di samping gue tiba-tiba ada yang diri gitu. Gue bodo amat, kayak lu gue kerja, gue nggak mau ngurusin lu gitu. Gue tipe anak yang kayak gitu kan. Terus kayak yang misalnya di bangku apa dia lagi duduk, gue yang kayak bodo amat. Dan temen gue tuh banyak banget cerita kayak dia lagi duduk nih, terus dia bangun tiba-tiba tuh bangkunya goyang sendiri. Nah di bagian gue ini tuh parah banget sampai digangguin kayak gitu, kan? Kalau di bagian gue yang lama kan kayak cuman gue doang sama anak-anak yang sensitif yang ngerasain. Oke. Ini anak yang nggak punya Nggak kemampuan tahu pun ngerasain gitu. Bisa. Dan gue tuh kayak makin suges ke diri gue gitu. Kayaknya horor banget di tempat gitu kan. Ditambah gue ngerasa emang auranya tuh gelap gitu di situ. Oke. Kayak misalnya hari Senin,
biasa aja. Mm-mm. Selasa atau malam-malam tertentu tuh lo ngerasa kayak kok nggak enak ya hawanya, jadi kayak Mungkin lu bisa ngerasain ada yang datang. dan itu tuh nggak gue doang, tapi hampir semua itu ngerasain hal yang sama. sama. Ya setahu gue kalau yang kayak gitu sih mereka ini ya, maksudnya kuat gitu. Kalau yang gue tahu, kalau auranya sampai semua orang bisa ngerasain tuh mereka tuh kuat gitu. Setahu gue ya. Terus pernah tuh kejadiannya pas gue bener-bener ngerasa iseng banget malam itu, gue lagi masuk malam juga. Sama, lagi shift sore juga, pulang 1:30 tuh kejadiannya. Itu jam 10-an ke atas lah. Tiba-tiba temen gue itu dari awal masuk udah ngerasa nggak enak. Iya, kayak pas masuk malam itu kok badan gue nggak enak, ngomong ke ketua grup gue, ke ketua gue lah, ketua di grup gue gitu. Dia ngomong kayak gitu. Terus kayak pas kita istirahat tuh dia tidur, tapi tidurnya tuh kayak nggak ke tempat tapi di tempat kerja gitu tidurnya. Jadi kita bareng-bareng istirahat di situ, tapi agak berjarak gitu napa? Karena gue kan kerjanya duduk. Jadi dia kayak di bangku ketiga, temen gue di sampingnya, terus di samping dia lagi ada lagi gitu. Pas lagi tidur, tiba-tiba dia lari. Itu dalam keadaan lagi pada tidur ya. Dia lari, nyamperin temen gue yang di seberang dia, bukan yang di samping dia, tapi yang di seberang dia. Itu kejadian tuh udah malam tuh. Malam. Jam berapa itu kira-kira? Jam 11, jam 10 ke atas pokoknya. Jam 10 ke atas? Iya, jam 11-an kalau nggak salah. Dia lari. Nah, Terus dia lari, terus nangis. Ya, dia langsung ngomong apa atau mungkin Langsung nangis lari aja? langsung kayak sujud, nggak sujud sih, kayak apa sih, kayak Capean atau gimana? iya kayak jatuh gitu. Tapi nyamperin temen gue tuh kayak seakan-akan dia minta tolong. Tapi dia nangis gitu, tiba-tiba gitu. Kayak pengen pulang, nggak suka di sini, pengen pulang. Dan itu tuh beda banget sama karakter dia yang anaknya yang agak dewasa lah. Ini tuh dia kayak gitu tuh kayak seakan-akan anak kecil yang nggak betah. Nah, itu keadaannya gue lagi nggak di situ. Lu nggak di situ? Nggak, gue kan di jam istirahat itu gue nggak di situ, gue kemana gitu. Gue malah makan di kantin gitu kan. Pas gue balik setelah makan di kantin itu rame itu kan, yang harusnya pada tidur, tiba-tiba gue pulang rame. Kenapa nih gitu kan, gue kepo. Ini tiba-tiba nangis gini terus dibawa sama ketua grup gue, dibuka jaketnya. Kan dia pakai jaket kan, karena bagian gue itu dingin banget, nggak boleh panas kan. Dibuka jaketnya, udah. Dan gue kayak, kok bisa dibuka jaketnya udahan gitu. Nggak tahu ketua grup gue pun kagak mau ngejelasin apa-apa. Dan gue justru karena dia yang begitu, gue jadi penasaran. Gue penasaran, kata gue apa hubungannya yang tadi kayak ketempelan, dibuka jaketnya jadi diem aja, jadi kayak hilang gitu. Udah gitu aja gitu. Lanjutlah kerja. Kayak masih gantung, kenapa ceritanya tuh di situ gue masih gantung, jadi gue kepikiran. Jadi kalau gue rasa ketua grup itu bisa tahu nih. Tahu, kayak kalau bisa sih kayaknya enggak, mungkin tahu informasi beberapa yang kalau ada yang kayak gini harusnya diginiin gitu. Kayaknya gitu. Okay. Kayaknya gue juga nggak sempat nanya ke dia gitu. Oke, lanjut. Ya terus kerja nih udah mulai kerja biasa kan, dan dirinya pun udah biasa lagi kerja biasa karena gue kerjanya duduk, dan gue tuh ada apa sih kayak penjaga kayak apa ya? Emang ada kacanya. Tapi bukan kaca, cuman bentuknya kaca. Emang kerja gue segitu gitu. Ya. Tiba-tiba nongol atau gimana? Ada di belakang gue. Tapi gue lagi kerja. Gara-gara gue kepikiran dia. Kayak tuh anak kenapa ya biasanya nggak kayak gini. Gue kepikiran. Apa karena gitu ya? Iya. Apa karena dia tadi gue ngerasa auranya aneh gitu. Kenapa? Jadi kayak seakan-akan gue kayak manggil mereka kenapa? Buat ganggu gue gitu seakan-akan. Karena gue tipe anak yang kepikiran gitu kalau lu tuh mikir terus. Iya walaupun gue fokus kerja tapi gue mikir kenapa ya dia, karena apa ya gitu. Gue lagi kerja nih, itu si kaca itu tuh emang bukan kaca, cuman dia tuh bisa mantul ke belakang gitu kenapa? Gue lagi kerja nih, tiba-tiba lagi pas gue ngeliat ke kaca, di belakang gue lagi ada yang diri, tau gak, sosok kayak itu cewek. Kayak tapi bocah kecil tuh gimana? Enggak, beda. Justru bukan dia. Bukan yang masukin si temen gue. Beda lagi. Malah yang kepanggil kayak yang ada di situ gitu. Kan dia teman gue ini tempatnya jauh dari gue. Ya itu sejenis itu. Tapi mukanya nggak hancur, nggak yang kayak sebelum yang gue lihat. Mukanya nggak hancur. Cewek. Namanya gue duduk kan dia berarti diri dong. Kalau diri itu dia jadi segini ya gue nama. Jadi dia kayak agak jauh gitu seakan-akan. Cewek. Rambutnya segini, sepundak, disasak, kayak orang disasak, tau nggak, kayak orang gila yang disasak. Jibrak gitu, jibrak, nggak hancur, polos mukanya, nyengir. Dan gue tatap-tatapan sama dia, dalam waktu 5 detik lah gitu. Gue yang lagi kerja, set, dia nyengir. Dia pertama ngeliat gue kan, gue ngeliat dia nyengir. Astagfirullahaladzim, gue langsung nyebut, merinding gue sekujur tubuh.
Gue merinding sekujur tubuh, gue merinding cerita ini aja gue merinding. Gue merinding sekujur tubuh. Dan tau gue kayak gelap gitu, Bang. Kuntilanak. Iya, jelas sih dia, cuman auranya jahat banget. Nggak tahu kenapa dengan cara senyum dia begitu, walaupun muka dia nggak acur, jahatnya nauzubillah min dzalik. Lebih-lebih kayak dari pelakor-pelakor yang suka gue tonton drama gitu. Jahat banget, gue langsung tiba-tiba teng gelap. Tapi gue langsung sadar gitu. Nggak tahu mungkin gue emang bukan tipe anak yang gampang kemasukan atau gimana gitu. Gue langsung astagfirullahaladzim. Itu mesin tuh kalau ditinggalin, gue nggak pernah ninggalin mesin kalau gue lagi kerja. Gue langsung lari diri dan gue ngejerit langsung nyamperin temen gue yang rame tempatnya gitu. Gue kayak astagfirullahaladzim, pundak gue tuh panas banget kayak orang kebakar, tau gak sih? Itu panas banget, gue ngerasa kayaknya dia ngikutin gue. Soalnya kalau lu kayak ketempelan sesuatu itu beda rasanya sama kayak lu kesakitan. Kalau misalnya lu ketempelan itu lu kayak ditusuk jarum tapi panas banget dan panas, kayak bara api yang panas banget gitu. Dan gue ngerasa kayaknya dia ngikutin gue karena gue bisa ngeliat muka dia. Gue langsung nyamperin temen gue, tapi gue berusaha kayak diem aja supaya mereka tuh nggak panik gitu. Enak kan mereka juga jadi kepikiran dia gitu. Gue jadi kayak oke lah, biasa aja. Emang sebaiknya kan nggak boleh dipikirin kan, walaupun lu emang bener ngeliat gitu. Gue langsung nyamperin temen gue, terus temen gue tuh emang dia juga sensitif, emang dia juga bisa. Tapi dia kayak nggak mempelajari itu kayak nggak mau bisa ngelihat gitu. Tapi dia masih sensitif anaknya gitu. Masih bisa ngerasain dan masih bisa ngeliat kalau dia pengen ngelihat. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka gitu. Kayak gitu. Dia ngeliat gelagat gue aneh. Dia langsung ngomong. Dia ngomong ke gue, lu ditempelin nih, mampus gak lu? Gue nganggap kayak halusinasi gue, paling gue ditempelin gitu. Dia ngomong kayak gitu dong. Mampus, gue jadi kepikiran lagi. Gue jadi kepikiran lagi. Jadi gue nggak balik ke tempat kerja gue ngintilin dia aja. Gue nggak mau sendirian gitu. Jadi yang lu lihat itu kuntilanak dengan auranya yang jahat banget, lebih jahat dari yang Sugus itu. Si Sugus itu. Ya, sebut aja Mister Sugus. Itu sih parah, itu yang bikin gue sampai anjir, gue tuh tatap-tatapan langsung sama matanya gitu. Gila nggak sih gue yang sampai kayak gitu. Gue sih nggak bisa ngebayangin kalau misalnya gue aja nggak percaya gue bisa ngeliat kayak gitu. Nyengir, dia tuh nyengir, parahnya tuh nyengir, kayak nantangin banget. Liatin gue ini gitu, kayak seakan-akan kayak gitu dah, Pak. Ngeledekin lu gitu. Ada gue di sini. Mampus lu ngeliat muka gue. Jahil dia. Jahil banget. Setelah temen gue ngomong ke gue, lu ada ngikutin ya gini ya, rame dong. Langsung rame kan nih. Apa dong tanggapannya? Ya gitu, jadi pada kepikiran. Dan nggak lama setelah gue mengalami kejadian itu, namanya cewek kan, kan emang bagian gue tuh rata-rata cewek semua kan, nyebar lah tuh berita. Ada satu yang ngerasa kayak gue juga, kayak tau di belakangnya ada yang nempelin gitu.